Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Indonesia, tetap semangat ya dalam belajar. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat dalam belajar. Apapun itu, kita sebagai pelajar harus semangat dalam menggapai cita-cita kita ataupun impian kita. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang kebahasaan yang ada di dalam cerita imajinasi. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih langkah-langkah cara menyusun ataupun membuat cerita imajinasi dengan baik. Yuk kita ikuti penjelasan dari Kak Nindi berikut ini. Oke, hal pertama sebelum kita melakukan ataupun menulis cerita imajinasi, hal yang perlu kita lakukan adalah merencanakan cerita. Nah, di dalam merencanakan cerita itu sendiri harus ada beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama adalah menemukan ide. Nah, ide bisa kamu dapatkan dari objek nyata yang telah kamu amati, lalu kamu beri imajinasi dari diri kamu sendiri. Langkah yang kedua yaitu penggalian ide cerita. Nah, ide yang sudah kamu temukan tersebut dapat kamu gali lagi lebih dalam. Nah, penggalian ide bisa kamu lakukan dengan cara membaca buku referensi yang ada kaitannya dengan ide yang sudah kamu temukan. Langkah yang ketiga yaitu membuat rangkaian cerita. Nah, ide yang sudah kamu temukan tadi atau yang sudah kamu tentukan tadi bisa kamu buat menjadi sebuah rangkaian peristiwa sehingga nanti akan tercipta imajinasi yang unik dan menarik. Misal nih, ide yang sudah kamu temukan yaitu tentang penyelamatan buah stroberi, kemudian temanya perjuangan mempertahankan buah stroberi. Nah, dalam konsep cerita kamu bisa kamu tambahkan siapa sih nama-nama tokoh-tokohnya yang ada di dalam cerita kamu tersebut. Kemudian di sana kamu jelas ada konfliknya ya. Nah, kemudian kamu di sana bertemu dengan seekor ulat raksasa yang ingin menghancurkan buah stroberi kamu. Kemudian kamu dibantu oleh teman-temanmu. Kemudian mungkin ada badai sehingga ulat raksasa tersebut ikut terbawa badai tersebut, lalu kebun buah stroberimu bisa selamat dari raksasa tersebut. Nah, itu semua bisa kamu buat konsep terlebih dahulu sebelum kamu mengembangkan cerita yang sudah kamu temukan tadi atau ide yang sudah kamu temukan tadi. Nah, semua bisa saja tergantung imajinasi kamu itu sendiri, bagaimana sih imajinasi kamu itu memainkan sehingga cerita yang sudah kamu buat itu menarik si pembaca, seperti itu. Lalu yang terakhir bisa kamu tambahkan endingnya itu seperti apa. Rata-rata di dalam cerita itu memiliki ending yang bahagia atau yang biasanya disebut dengan happy ending. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu mengembangkan cerita. Nah, setelah kamu tadi menemukan ide, lalu kamu sudah melakukan penggalian tentang ide yang kamu tentukan tadi, lalu kamu sudah membuat konsep atau rangkaian peristiwa dari cerita kamu. Lalu langkah yang terakhir adalah kamu mengembangkan cerita yang sudah kamu buat konsep tadi. Nah, kamu buatlah di sana dengan melalui watak tokoh, dengan latarnya itu seperti apa. Misal tempatnya, kalau tempatmu jelas di kebun stroberi, terus suasananya itu menegangkan atau mengharukan atau mencekam. Nah, itu juga bisa kamu lakukan sebagai pengembangan ceritamu. Kamu juga bisa menambahkan dialog-dialog yang ada di dalam ceritamu tersebut supaya si pembaca bisa merasakan apa yang terjadi di dalam ceritamu tersebut. Nah, sekarang kamu sudah tahu bagaimana sih cara merencanakan cerita itu seperti apa. Sudah ada 4 ya tadi ya. Yang pertama kamu harus menemukan ide, kemudian kamu harus menggali
yang sudah kamu tentukan tadi. Kemudian yang ketiga, kamu membuat konsep atau rangkaian peristiwa dari cerita kamu. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan cerita yang sudah kamu buat tadi. Kemudian sekarang kita belajar menulis cerita imajinasi. Hal yang perlu kita perhatikan pada saat menulis cerita imajinasi, yang pertama adalah membuat kerangka atau konsep dari cerita kamu itu. Yang kedua yaitu mengembangkan cerita. Nah, cerita bisa kamu kembangkan melalui kerangka yang sudah kamu buat. Lalu selanjutnya langkah yang ketiga, membuat judul. Judul harus kamu buat semenarik mungkin yang membuat pembaca menjadi penasaran. Yang ketiga adalah merevisi. Kamu baca ulang cerita yang sudah kamu buat. Misal nanti ada yang salah, bisa kamu revisi terlebih dahulu sebelum kamu mempublikasikan. Yang terakhir adalah mempublikasikan. Nah, bisa kamu publikasikan misal di Facebook, misal di, kan ada itu aplikasi yang khusus untuk menulis. Nah, bisa kamu publikasikan di sana, ataupun bisa kamu publikasikan di buku lalu dicetak, itu juga bisa. Nah, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Nah, tugas untuk kalian yaitu silahkan kalian membuat cerita imajinasi dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan kepada kalian semua. Nah, sekian, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Semoga pandemi ini segera berakhir. Saya akhiri, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.